Selamat datang di Suara Beta, podcastnya Sobat Beta. Apa kabar Sobat Beta? Semoga selalu sehat, semangat, dan berbahagia ya. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai ekspor. Sebelumnya kenalin dulu, aku Resti, aku akan membantu podcast kali ini. Dan kita udah kedatangan tamu, narasumber yang luar biasa pokoknya. Ada Mas Amin. Halo, selamat pagi Mas Amin. Pagi Mbak Resti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Resti apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Sobat Beta kan belum kenal nih. Coba kenalan dulu Mas Amin ini siapa ya? Oke, halo Sobat Beta. Jadi nama saya adalah Khairul Amin, biasa dipanggil Amin. Saya kebetulan founder dari Ekspor ID. Kebetulan juga saya bekerja di kantor Bea Cukai, di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Rawang. Luar biasa ya Mas ya. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih Mas, Ekspor ID itu apa sih Mas? Oke, Ekspor ID itu kalau di bio Instagram kita itu adalah platform digital edukasi dan akselerasi ekspor di Indonesia. Jadi kita itu digital platform untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ekspor. Wow. Selain itu kita juga ingin mewujudkan ekosistem usaha di Indonesia itu bisa berorientasi global. Wow. Jadi setiap orang yang mau berusaha nanti orientasinya udah buat ekspor aja gitu. Oke. Kalau kita baru kenalan sedikit nih, udah keren banget sih Mas. Oke. Iya. Thank you. Jadi sebenarnya latar belakangnya apa sih Mas? Mas Amin ini sebagai pegawai Bea Cukai terusnya buat bikin platform Ekspor ID ini. Awalnya sebenarnya gini, saya itu kan bekerja di Bea Cukai sebagai di bidang pengawasan. Terus kemudian ingin kayak teman-teman di Bea Cukai Tangerang, kita juga melakukan pelayanan. Itu salah satu alasan kenapa saya memberikan edukasi ekspor kepada masyarakat. Terus kemudian beruntungnya lagi banyak yang percaya dengan Ekspor ID sehingga kita ya sampai di sini juga tetap bertahan menjadi platform edukasi dan menjadi partnernya Bea Cukai Tangerang juga. Kalau kita lihat di Instagramnya Ekspor ID ini kayaknya followernya udah ribuan nih, udah banyak banget nih, ya kan? Nah, sebenarnya program dari Ekspor ID itu ada apa aja sih Mas? Oke, program kita yang pasti kita edukator itu memberikan edukasi ya. Jadi program unggulannya Ekspor ID yang pertama itu kelas gratis. Kita memberikan kelas for free. Jadi teman-teman yang pengen belajar ekspor silahkan monggo merapat ke tempat kami di Ekspor ID. Kami hampir tiap bulan. Jadi tiap 1 bulan sekali kita memberikan edukasi ekspor selama 3 minggu secara gratis. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting memang Mas, betul. Benar. Karena orang-orang tuh mikirnya ekspor nih susah, mahal ya kan. Terus masa belajarnya aja mahal, bayar gitu kan. Berarti ini salah satu alternatif untuk mendapatkan informasi mengenai ekspor secara gratis. Oke. Good. Keren banget sih Mas. Itu keren banget sih, jujur, ya kan? Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan orang itu terutama UMKM, kenapa sih harus ekspor? Toh kita bisa jualan nih di sini lokal untung-untung aja tuh, jalan-jalan aja tuh. Kenapa sih Mas harus ekspor? Iya, sebenarnya kan untuk bicara perdagangan itu kan banyak sekali jenisnya. Terus kemudian kalau bicara region ya bisa berdagang secara lokal, baik lokal itu di satu daerah yang sama maupun berbeda daerah tapi tetap di Indonesia, atau berdagang secara internasional atau di luar negeri. Terus kenapa ekspor? Sebenarnya salah satu poin positif kita melakukan ekspor ya devisa. Kita bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan devisa negara, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, selain devisa, kalau kita bicara ekspor kan mungkin di awal mungkin kita berjualan barang dengan kuantiti yang belum banyak. Tapi rata-rata pelaku ekspor itu bisa berjualan barang dengan kuantiti yang besar. Otomatis kalau kuantiti besar, profitnya lebih banyak dan membuka lapangan kerja buat masyarakat di sekitar kita. Itu yang paling penting. Setuju banget Mas. Sepakat. Iya, keren banget ya. Oke, selanjutnya berarti nih Mas, UMKM ya bisa ekspor? Bisa dong. Beneran? Ya, UMKM itu kalau boleh dijelasin, sebenarnya UMKM itu kan usaha mikro ya. Jadi clustering UMKM itu entah dia udah berbadan hukum atau belum. Tapi kalau menurut saya usaha mikro pun sebenarnya udah bisa banget buat ekspor. Soalnya pemerintah pun udah memberikan banyak sekali dukungan buat UMKM.
termasuk dari segi pembiayaan, modal, bahkan untuk melegalkan usahanya pemerintah juga membuka peluang teman-teman untuk membuat legal usaha untuk UMKM. Dan tahu sendiri di tahun-tahun terakhir ini banyak sekali program-program pemerintah yang khusus untuk UMKM. Iya benar. Kayaknya salah satunya di Bea Cukai Tangerang kita juga ada pembentukan tim pemberdayaan UMKM sama tim klinik ekspor. Itu memang kita tujuannya untuk memberdayakan UMKM yang ada di wilayah pengawasan kita nih Mas, termasuk di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang sama Kota Tangerang Selatan. Nah salah satunya nih ada produknya UMKM Tangerang. Itu lokasi di Kabupaten Tangerang, salah satunya nih sendal gunung. Oke. Iya. Ini yang bikin home industry loh Mas. Home industry ya? Iya, kira-kira bisa ekspor nggak nih? Bisa dong. Jadi itu udah bagus sekali. Jadi kalau misalkan menurut saya untuk komoditi ekspor itu kan bermacam-macam. Ada yang mulai dari komoditi bahan baku lah kita bilang pertanian, terus kemudian ada yang makanan minuman. Kalau ini kan berarti produk jadi yang memang udah siap untuk diekspor. Iya. Ada barangnya, ada kualitinya, dan ada pasarnya pastinya. Kalau sendal kan siapa yang nggak pakai? Kalau menurut saya. Berarti potensi ada ya? Ada banget. Kalau dari alumni Ekspor ID nih, ada nggak sih Mas dari UMKM? Hampir sebagian besar UMKM. Hampir sebagian besar malah UMKM. Karena memang mungkin di awal karena adanya kelas gratis itu gratis, ya. Betul. Jadi semua orang pengen mereka tuh berpotensi untuk ekspor, gitu ya. Oke. Kalau sebagian besar UMKM, oke, berarti bisa banget UMKM ini untuk ekspor. Iya. Ya. Tapi Mas, ekspor ini kan bisa lewat udara, bisa lewat laut ya. Ya. Nah, itu bedanya apa sih Mas? Oke, saya kembali ke yang tadi UMKM aja dulu. Jadi yang mendaftar di tempat kami itu, kenapa saya bilang UMKM? Memang UMKM untuk layering UMKM kan memang bermacam-macam sekali. Betul. Jadi ada yang misalkan perorangan tapi udah punya produk, itu bisa kita sebut sebagai UMKM. Ada yang udah berbadan hukum atau belum, itu juga bisa kita sebut sebagai UMKM. Terus kemudian di tempat kami itu tidak ada filtering, maksudnya bahkan ibu rumah tangga yang bisa produksi entah sambal, entah abon atau apapun itu kita terima. Silakan belajar di tempat kami, silakan mempelajari gimana sih caranya quality produk ini dikembangkan. Sambalnya ini gimana caranya kemasannya bagus, diminati oleh luar negeri, gimana caranya, itu kita support juga. Terus kemudian terkait ekspor melalui udara dan laut. Itu stigma ekspor sejauh yang saya tahu ke teman-teman yang baru belajar ekspor itu banyak misinterpretasi nih. Jadi misalnya nih, saya kebetulan nanya ke teman-teman, ekspor itu apa sih? Terus banyak menjawab, oh jualan barang mas ke luar negeri. Ya nggak ada yang salah dong. Yeah. Terus kemudian ada lagi jawab, jualan barang berkonten-konten ke luar negeri mas. Ya nggak salah juga. Tapi itu trigger saya untuk ngasih penjelasan ke teman-teman apa sih ekspor itu. Kita tarik ke regulasi dulu. Ekspor itu kan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Yang pertama kan bukan jualan doang nih, kita mengeluarkan barang itu udah disebut sebagai ekspor. Terus kemudian daerah pabean itu kan Indonesia, mengeluarkannya bisa melalui udara, bisa melalui laut. Nah, gitu. Jadi dimulai dari sana kita belajar ekspor. Terus dari laut dan udara tadi ada penjelasan lebih khusus lagi. Misalkan kalau mulai laut bener berarti teman-teman mulai kontainer, tapi kalau udara kan otomatis nggak pakai kontainer dong. Iya, kan betul gitu. sekali. Melalui pesawat. Dan ada batasan khusus, misalkan pakai kontainer itu ada skema FCL, LCL, misalkan full atau cuma sebagian gitu. Okay. Terus kemudian kalau melalui udara, apakah jualan sepatu sepasang ke Singapura atau ke Australia atau ke negara mana itu kita harus pakai kontainer kan? Enggak. Kita bisa melalui udara atau melalui jasa titipan, perusahaan jasa titipan. Itu di bawah 100 kilo kita bisa mengirim barang tanpa membuat PEB lah istilahnya gitu. Jadi kita perseorangan yang ingin jualan barang di bawah 100 kilo kita bisa melakukan ekspor melalui PJT tadi. Oke mas. Sebenarnya luas banget ya ekspor ini. Bukan hanya yang dengan kuantitas yang selalu besar. Bahkan yang tadi mas bilang kayak jualan sepasang sepatu aja itu bisa dibilang itu ekspor. Ekspor, iya. Berarti semua orang, termasuk UMKM-nya juga bisa ekspor dong. Bisa aja mereka coba-coba dari yang kecil, yang kuantitasnya sedikit, lama-lama mungkin apabila sudah ketemu pasarnya, udah klop nih, bisa kirim berkontainer-kontainer, gitu ya mas ya? Betul. Oke. Jadi bagi UMKM nih mas, terutama yang ada di Tangerang nih, apa aja sih yang harus disiapkan kalau misalkan kita tuh mau untuk ekspor? Ekspor ya. Oke, yang dipersiapkan adalah
Jadi gini, kalau bicara tentang ekspor sebenarnya nggak jauh beda dengan perdagangan secara lokal. Intinya kita harus punya barang dulu nih. Jadi teman-teman harus mengetahui apa yang mau dijual. Ketika udah tahu barang yang mau dijual, kalau kita biasa bilangnya adalah product knowledge. Kalian harus tahu keunggulan produknya, spesifikasi produknya, bahkan secara perinci lah. Intinya entah itu misalkan nih kalau kita jualan kopi aja, kadar airnya berapa, terus kemudian grade-nya berapa, beratnya berapa, diameternya berapa, kan harus kita tahu. Sehingga ketika kita nanti akan berpromosi ke calon pembeli kita bisa menjawab apapun pertanyaan mereka. Misalkan kopinya seperti apa nih? Oh, kopi kita grade A, terus kemudian robusta atau arabica dan sebagainya. Yang pertama product knowledge. Yang kedua, kalau kita di Bea Cukai tahunya kan HS code atau BTKI lah kita bilang. Itu penting sekali buat teman-teman untuk mengetahui sebelum melakukan ekspor. Jadi gunanya apa? Ketika kita mengetahui HS code barang yang akan kita jual, di sana akan merujuk kepada bea keluar, kena bea keluar atau tidak gitu. Jadi bisa menskemakan nih bakal dijual harga berapa nih barangku nih. Kalau terkena bea keluar berarti kan ada pungutan negara yang harus kita keluarkan kembali setelah kita mengekspor gitu. Terus kemudian ya itu tadi berbadan hukum atau tidak. Kalau kita jual di bawah 100 kilo tidak perlu sebenarnya, soalnya ada PJT. Tapi di atas itu kita perlu untuk membuat badan hukum, entah CV, PT, atau koperasi. Bahkan atau sekarang koperasi ada aja bisa ya, Mas? Koperasi bisa. PT perseorangan sekarang. Wow. Yang terbaru dari Kementerian Investasi atau BKPM atau OSS itu membuat terobosan, jadi kemudahan untuk UMKM biar berbadan hukum tapi dengan harga yang lebih murah, lebih mudah, berbasis risiko itu dengan PT perseorangan. Itu yang lagi rame nih. Iya, OSS RBA itu ya. Iya, OSS itu. Itu nggak ada kurang-kurangnya lagi nih kayaknya pemerintah untuk dorong UMKM ya. Betul. Apalagi ya sama halnya di Bea Cukai Tangerang, kita juga turut ikut support UMKM. Kayak tadi untuk BTKI, HS code. Nah, kalau misalkan mau tanya-tanya bisa juga nih datang ke Bea Cukai Tangerang. Iya. Apalagi nanti ke depan akan ada diluncurkan BTKI tahun 2022 Mas, yang paling baru. Iya. Oke, kita kembali lagi ke ekspor UMKM. Kalau tadi dijelaskan apa aja sih harus disiapkan, itu ada badan hukum, lalu produk knowledge. Nah, sepenting apa sih memangnya, Mas? Oke, jadi ya kalau di tempat kami, kita mengajarkan ada 5 hal yang wajib diketahui sama teman-teman sebelum melakukan ekspor. Jadi banyak hal yang penting untuk diketahui. Jadi misalkan product knowledge, nggak lucu dong ketika kita promosi, kita jualan kopi, ditanyakan sama bayarnya grade kopinya apa. Kita nggak tahu nih, jawabnya lama, kita nanya dulu ke petani dan sebagainya. Mungkin itu kan menurunkan quality kita sebagai penjual. Jadi penting sekali. Bahkan kalau kita sering bilang salah satu kriteria untuk cepat mencari buyer adalah membuat website. Jadi website itu ya nggak wajib tapi penting. Malah kita bahasanya biasanya itu dengan cara website, dengan adanya website itu malah buyer yang nyari kita gitu. Nah, itulah. Kalau itu gimana tuh Mas mekanismenya, kok bisa si buyer yang nyari kita? Ya, mungkin diawali dari cara nyari buyer dulu ya. Ini yang sering ditanya sama teman-teman nih. Iya, Masa udah punya produk, nyarinya gimana bayarnya nih, nggak ketemu-ketemu gitu. Cara nyari buyer banyak sekali. Ada platform e-commerce pertama yang bisa diikuti sama teman-teman kayak Alibaba, ada GoForward, ada TradeWheels, macam-macam lah. Itu bisa diikuti sama teman-teman. Tapi berbayar memang untuk listed di sana kita harus berbayar, mungkin bulanan atau tahunan. Tapi gratis pun bisa. Jadi kita simpel-simpelnya kalau teman-teman masih belum punya modal untuk listing di platform e-commerce, mungkin googling aja bisa. Misal kita jualan kopi, terus kita pengen jualan kopi ke negara mana nih? Mungkin kita bisa harus tahu dulu nih tujuannya mana. Betul. Nih? Kita pasarnya di mana nih gitu ya? Iya, kita harus tahu pasarnya dulu nih. Misalkan kopi, sebenarnya Brazil itu penghasil kopi terbesar di dunia, tapi kita masih bisa jualan kopi ke Brazil ternyata. Dengan cara apa kita tahu produk market research itu? Ya kita bisa buka data BPS, Trade Map dan sebagainya. Sehingga kita tahu negara-negara potensial yang bakal kita tuju itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalkan nih bisa jual kopi ke Brazil, kita googling aja coffee importer from Brazil, misal nih contoh nih. Pasti hanya akan bermodal googling. Googling. Wah, luar biasa. Itu simpel-simpelnya Itu aja. padahal itu kebanyakan orang tuh nggak kepikiran loh Mas. Ya masa sih googling? Masa sih nyari bayar googling gitu loh? Ya. Padahal memang ya
mulainya dari situ. Mulai dari situ, simpel-simpelnya googling aja. Tapi potensi untuk dapat atau tidak kan kembali lagi ke kita lagi. Betul. Googling sebesar apa sih potensi dapat bayar? Tapi banyak yang dapat juga melalui googling. Facebook pun banyak yang dapat melalui Facebook. Terus kemudian apalagi kalau kita bayar pakai e-commerce itu lebih besar lagi. Nah ini masuk ke website. Website itu dibalik. Jadi kalau misalkan kita tadi nyari buyer dengan cara googling coffee importer from Brazil, mungkin misalkan orang Brazilnya googling juga, misal mungkin ya mereka coffee supplier from Indonesia, misal dia ngetik. Kalau kita punya website pasti kita muncul di page-nya mereka. Jadi kita ketemu sama mereka nih. Oh, ternyata di Indonesia ada PT-nya Mbak Resti misal yang supply coffee dari Indonesia. Biar gue kontak nih misalnya gitu. Jadi website tuh bisa membuat kita ditemukan oleh buyer, bukan kita nyari buyer doang gitu. Memang berarti intinya nih ya penting gitu ya. Penting memang banget. penting banget gitu. Emang setelah kita dalami lagi ke kita cari data ke dinas koperasi, ke pemerintah kota, lalu kita kunjungi langsung ke pelaku usahanya, ke UMKM-nya, memang mereka sedikit pesimis terkait dengan bagaimana sih kita kok bisa dapat bayar dari luar negeri itu gimana? Kita memang sih kita lihat jauh banget kan ya Mas ya. Tapi kan dengan adanya internet ini kan berarti semua orang bisa tersambung, terkoneksi gitu. Pasti. Iya, betul. Lebih mudah. Jadi ada satu slide di tempat kita juga. Dulu VS sekarang itu salah satu slide di pelajaran kita. Jadi ekspor dulu sama ekspor sekarang tuh bedanya apaan sih kan gitu. Dulu itu yang pertama itu kalau nggak salah dari media promosi. Dulu itu kalau misalkan mau promosi, kalau kita pengen ekspor kita harus mendatangi misalkan ada expo di Indonesia, kita harus jauh-jauh misalkan dari daerah, misalnya Surabaya nih, ternyata exponya di Jakarta. Kita perlu kos untuk datang ke Jakarta, ikut expo, kita mempromosikan produk kita. Terus kemudian selain di Indonesia kan ada expo di luar negeri, misalnya di Jepang, di mana. Itu kan costnya tinggi kalau kita mau expo. Betul. Sekarang expo pun online sekarang. Kalau mau promotion sekarang bisa dilakukan dengan online. Selain expo kita bisa kayak tadi, kita googling dan sebagainya, lebih terkoneksi. Terus stigma susah, ekspor susah itu mungkin ya muncul karena emang teman-teman itu nggak update ya. Jadi banyak pelaku ekspor yang stigma susah dari zaman dulu sampai sekarang masih terbawa, masih ke bawah. Ya. Padahal pemerintah sekarang udah melakukan banyak sekali terobosan. Yang pertama skema digital, kayak misalkan ya tadi promosi, terus misalkan pengajuan ekspor, terus kemudian dari komunikasi, promosi, semuanya udah bisa dilakukan dengan cara digital gitu. Lebih mudah harusnya. Mau mendapatkan informasi juga sekarang kan lewat digital. Ekspor ID digital. Digital awalnya dari digital, tapi bisa realisasi ekspor kemana-mana, dari mana-mana di Indonesia ya. Iya dong. Udah berapa banyak sih Mas daerah-daerah nih yang udah ekspor, yang lapor nih ke Ekspor ID? Alumninya nih. Jadi kita berdiri Agustus 2021. Baru loh Mas. Baru banget, termasuk baru loh itu. 7 bulan lah ya, 7 bulan. Terus kita udah ada 11 kelas, 11 batch lah kita bilang 11 batch, dan per batch ada yang 30, ada yang 50. Pernah kita bikin 50 karena request. Mas bikin 50 dong, akhirnya kita bikin 50 dan kebanyakan, gak efektif. Jadi di kelas itu terlalu banyak orangnya, kita jadi satu arah doang. Wah, orang-orang ngantuk semua nih. Sampai akhirnya ya udah kita batasi 30, dan di kelas itu total lah dari 11 batch itu sekitar ada 400 orang. Dan skema kita dua arah. Kita nggak cuma mengajarkan, kita bikin kelompok. Misalkan nih Mbak Resti dari Tangerang. Ternyata yang mendaftar di batch tersebut ada 4 orang lainnya dari Tangerang. Kita jadikan satu kelompok di awal. Jadi Mbak Resti satu tim sama beberapa orang ini. Di akhir sesi di kelas gratis kami nanti presentasi. Jadi selama perjalanan pembelajaran selama 3 minggu itu apa yang didapat nih. Terus kemudian Mbak Resti dan tim menentukan produk, kayak promosi perusahaan lah. Jadi komoditasnya apa, produk nulisnya kayak gimana, terus suppliernya dari mana, nyari potensi buyer kemana, terus clearance, prosedur clearance pun banyak yang dibahas juga. Terus kemudian pengiriman dan sebagainya. Dari awal sampai A sampai Z lah dibahas oleh tim tersebut, dan bikin kita amazed. Ternyata yang kita ajarkan itu didalami sama teman-teman sangat dalam sekali. Mereka sangat explore. Kita nggak jarang ya, maksudnya kita mengajarkan clearance, prosedur clearance oleh bea cukai itu hanya satu, singkat aja. Ternyata ada yang memilih komoditi yang
dibatasi ekspornya. Oke, terkenal wartas ya. Terkenal wartas dan clearance dari bea cukai kan lebih banyak kan. Nah itu sama teman-teman tuh sampai ditarik ke regulasinya, di tata laksana ekspor, sampai gimana sih clearance-nya bea cukai datang ke gudang dan sebagainya. Jadi teman-teman tuh explore, di akhir sesi itu mereka presentasi. Dan ada lagi Mbak yang menarik. Setelah mereka selesai kelas, misalnya Mbak Resti sama 5 orang lain, 4 orang lainnya jadi 5 orang nih. Setelah kelas selesai, Mbak Resti dan 4 orang lainnya tuh melanjutkan di dunia nyata untuk satu tim menjadi bikin usaha bikin koperasi nih, bikin yayasan gitu ya. Terus ekspor deh gitu ya. Daripada sendiri, betul. Mending kita bareng-bareng sama orang-orang yang punya visi yang sama untuk nyari, misalnya Mbak Resti tugasnya nyari buyer, terus temennya nyari supplier, temennya terus habis itu nyari bikin website dan sebagainya lah. Jadi bagi-bagi lebih cepat. Jadi sebenarnya ikut kelas nih bukan cuma cari informasi dan ilmu aja, sekalian cari partner juga bisa ya. Bisa banget. Nah, kalau dari tadi kan kita udah ngomongin gimana caranya. Oh iya, berapa orang tadi ya belum tadi. Oh iya, berapa orang? Mas, jadi, saya mau siap-siap nih berapa orangnya ya. Nggak banyak sih. Jadi dari 400 itu yang kebetulan lapor di kami, terakhir minggu lalu itu ada data sekitar 50 orang yang udah melapor kita, udah ekspor. Ya bermacam-macam, sangat variatif sekali. Ada yang besar sekali, bahkan tiap bulan dia ada request order. Wow. Ada yang cuman sedikit, dia baru kirim sampel aja, terus tinggal nunggu feedback dari buyer. Ada macam-macam lah. Terus ada yang cuma berapa kilo kopi dan sebagainya, macam-macam. Tapi itu 50 dari berapa Mas? 400 tadi? 400. Itu udah luar biasa loh. Ya lumayan banyak lah. Dalam jangka waktu 7 bulan. 7 bulan. Nah, gimana kalau misalkan ke depan dilanjutkan? Sobat Beta mau jadi peserta yang ke batch 12, siap-siap ya. Ya harus saingan sama yang lain. Oh iya betul. Okay, soalnya Mas, kita satu batch itu nggak sampai 1 menit. Wow. Full seat lah. Jadi kita baru blast di jam 9:01 itu udah full pasti 30 orang. Makanya pada minta. Kita diprotes Mbak. Mas saya nggak dapet kelas, udah dari batch berapa dia daftar nggak dapet kelas. Terus kita diprotes juga. Mas, saya sebenarnya niat belajar. Saya bahkan menyiapkan dana untuk belajar. Kok malah nggak dapet? Ya kita gratis gimana? Iya betul. Gitu. Nah, kalau dari tadi kita dengerin bagaimana caranya, sepenting apa ini itu, prosedurnya bagaimana. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya realisasinya terjadinya seperti apa sih Mas? Mas Amin ada cerita nggak dari alumni kelas Ekspor ID yang udah berhasil ekspor, lalu gimana sih ceritanya mereka? Iya, jadi bermacam-macam ceritanya sih. Jadi yang paling saya ingat karena beliau saya undang di Success Story ya. Jadi ada 2 orang yang khusus saya undang untuk sharing ke teman-teman yang lain. Ada pengusaha arang kayu dari Jawa Timur, dari Jombang khususnya. Itu satu desa itu penghasil arang kayu yang mungkin kita melihatnya nilainya nggak besar lah, arang kan. Iya. Siapa yang mau beli? Iya. Paling yang mau beli bakar sate doang. Iya kan, betul. Iya. Terus ada satu lagi itu pengusaha pinang kalau nggak salah, pinang dari Jambi. Betelnut pinang ya dari Jambi. Jadi 2 itu yang kebetulan sukses ekspor dengan waktu yang singkat. Nah, yang arang kayu tadi dia itu pintar mencari buyer kebetulan. Terus kemudian pintar menggali potensi, bahkan untuk arang kan biasanya arang batok kelapa, tapi dia ada arang kayu nih, coba dijual dulu deh. Akhirnya ada potensi arang kayu dari Timur Tengah, pembeli dari Timur Tengah dengan harga yang lumayan fantastis ternyata. Dia biasanya dijual per kilogram. Ini balik lagi kenapa kita ekspor tadi ini nyambung nih. Jadi per kilo itu biasanya petani jualnya 2.500 sampai 2.500 dari petani. Dari petani biasanya. Terus kemudian dia beli dari petani 2.700 sampai 3.000, dimahalin sama dia, naikin ya kan? Jadi petani juga untung nih. Iya. Ternyata dia jualnya ke buyer itu di 3.000 ke atas, 3.300 sampai 3.500. 3.500 per kilo. Per kilogram. Dan sebulan berapa kilo? 20 ton. Sebulan 20 ton. Bulan berikutnya 20 ton lagi. Dia sustain. Jadi kontrak itu katanya sih Mas saya ngirim per bulan, tapi nggak tahu ya semesteran atau setahun full. Jadi mereka dia itu udah ada kontrak sama buyer untuk ngirim tiap bulan katanya. Jadi sustain 20 ton per bulan. Iya, itu success story. Success story, dan dia sekarang udah awalnya belum berbadan hukum. Emang berangkat dari nol banget jadi di tempat kami. Sekarang dia udah bikin PT dan berencana nyari gudang dan sebagainya lah. Dan otomatis petani-petani kan ikut makmur. Betul. Gitu. Yang kedua di
Jambi. Ya Pinang itu Battlenet sama. Jadi dia itu ada gudang bekerja sama dengan orang di daerah sana penghasil pinang dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya untuk nggak tahu ya ngupas Battlenet kayaknya. Ngupas terus habis itu belah itu terus habis itu di packing dan dikirim. Dan dia memberdayakan selain dari daerah situ juga teman-teman yang mau jualan pinang monggo untuk diekspor. Jadi dia mengumpulkan calon-calon eksportir juga. Jadi berkembang terus. Iya, berkembang terus ya. Gitu. Dimulai dari satu kelas. Iya. Jadi kemana-mana, ke seluruh Indonesia. Ya. Kita kalau perspektif ke depan, gimana semua UMKM bisa kayak gitu? Itu kan luar biasa ya Mas ya. Iya. Iya. Itu program pemerintah udah berjalan semua itu. Ya, itu salah satu triggernya tuh, Mbak. Jadi pemerintah udah memberikan dorongan, kemudahan, relaksasi untuk ekspor UMKM. Kalau UMKM-nya nggak ngerti ekspor itu apa kan nggak maksimal. Iya. Kita berusaha berangkat dari bawah memberikan informasi ekspor sehingga tersambut nih pemerintah ngasih kemudahan, UMKM-nya udah pada ngerti ekspor, udah jadi. Gitu. Luar biasa. Kalau pertanyaan terakhir nih Mas, pandangan Mas Amin sendiri nih terkait dengan gimana sih masa depan UMKM Indonesia ke depan? Ya, UMKM sih harusnya cerah ya masa depannya. Kita kalau saya pribadi sama tim Espride itu udah berpandangan sampai 2045 kebetulan Pak. Karena di situ memang dari Bappenas itu kan memang udah membuat masa depan Indonesia di 2045, visi Indonesia 2045 termasuk dari perdagangan internasionalnya, ekspor di bawah secara khusus di sana ternyata. Dan di situ ada peluang bagi UMKM untuk berkontribusi atau andil di perdagangan internasional. Karena pemerintah sekarang lagi mendukung nih. Kalau menurut saya dengan banyaknya dukungan pemerintah dan UMKM ini ngerti, maksudnya pemerintah lagi dukung ekspor, saya paham ekspor, saya ngerti ekspor, produk saya udah bagus, maka otomatis klop maksudnya gitu. Dapat gitu ya Mas ya. Betul. Memang iya boleh dibilang memang semua instansi pemerintah ya dari lini manapun memang turut mendorong UMKM. Iya betul, mendorong potensi UMKM supaya bisa ekspor. Memang seperti yang diamanatkan dari program pemulihan ekonomi nasional. Ya itu juga. Ya, yang turun lagi ke kita sampai saat ini ya kan, ada kita bentuk tim pemberdayaan UMKM. Itu yang kita harapkan memang semoga UMKM ini ya bisa maju terus sampai masa depan. Betul. Ya, dan ekonomi kita membaik lah ya. Betul, apalagi setelah kemarin pandemi kan ya. Betul. Ya. Kita sangat mengapresiasi banget nih Ekspor ID yang diwakili sama Mas Amin, foundernya langsung datang ke podcast Beta ya kan. Kita mengapresiasi banget, terima kasih banget sudah bagi-bagi info, bagi-bagi tips and trick buat sobat Beta. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di kelas Bea Cukai Tangerang ya. Silakan monggo. Oke, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi di kelas yang lain. Kita sudahi dulu podcast kali ini. Terima kasih Mas Amin. Terima kasih sobat Beta sudah mengikuti podcast pada kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast lainnya. Dah.